Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallahilladzi wafaq ibadul mu'minin li adil amal shalih wa syarah suduru awlahil muttaqin bil imani wa ja'a bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kasaban qulubi ahbabi ababal jahalati wad dhalal wa yasara min al-barakati sholihat ma yatabahuna bihi manajil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yaluku ma yasha wa yahtar min al-makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu asma'il husna wa sifat washkuruhu ala ma asdahu min al-in'am wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju bi ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal hijab. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'adiyah ya sahibul mayusaniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairu wara sajiyah wa fir lana ya zal ula fil hadi sa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuruhu farabi man syakarah wasgalu asinatakum bidikri fasaidu man dakarah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladhina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran yatan yarjuna tijaratan la tabura yafiyahum ujurahum wa yuzidahum min fadlih inna ghafurur syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man da nafsahu wa amila lima badal maut wal ahmad
Man atma nafsahu hawaha wa tamanna wal amani. Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah. Tiada pujian-pujian yang mengandung doa kecuali tahmid kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, dia sudah merupakan sekaligus bertahmid dan berdoa. Kandungan Alhamdulillah ini adalah doa. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah itu adalah bentuk bukti mensyukuri kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak mensyukuri kita kepada Allah Ta'ala, semakin banyak nikmat-nikmat itu yang diberikan kepada hamba-hamba. Itulah isi dari Alhamdulillah. Belum Ar-Rahmanir-Rahim, belum, masih Alhamdulillah. Dikit-dikit kita, orang-orang salaf dulu dikit-dikit selalu berbicara. Padahal tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, dia selalu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekaligus memuji, sekaligus bersyukur kepada Allah. Nah, syukur ini puncak daripada yang ditunggu, yang diharapkan, atau yang segera dibalas. Apa balasan syukur? Jelas nikmat-nikmat zahirah wal batin. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Itu syukur. Jelas kalau kita ucapkan Alhamdulillah, syukur kita Islam. Alhamdulillah, syukur kita bisa melaksanakan syariat. Alhamdulillah yang ketiga, ketika dia sudah mengetahui tempatnya di surga atau masuk surga. Jadi begitu masuk surga di pintu, tidak ada bacaan yang lain. Alhamdulillah. Maka itulah hikmah Alhamdulillah yang sering diamalkan kepada hamba-hamba. Itu tanda-tanda Allah mencintai hamba, maka seringlah dia bersyukur. Tanda-tanda Allah membencinya kepada membenci hambanya adalah tanda-tanda hamba yang selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka kita bisa duduk di majelis, Alhamdulillah. Kita masih bebas dari segala hal, baik dari segala macam halangan-halangan, kesibukan-kesibukan, kegiatan-kegiatan, atau sifatnya melupakan, sehingga kita mengurangi, terus mengurangi kebaikan untuk hadir di majelis. Itu orang rugi, khasar. Yang demikian itulah yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita tidak mengalami sesuatu hal musibah yang terus menerus, yang menandakan tanda-tandanya ini adalah kiamat sugro. Musibah ini kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat sugro nanti betul-betul habis. Kalau kiamat sugro ini peringatan-peringatan. Maka orang-orang beriman, orang yang takwa makin banyak mendekat kepada Allah. Bukan memikirkan musibahnya, bukan memikirkan perkaranya, tapi banyak-banyak mendekat, bertakarub kepada Allah Ta'ala. Dengan banyak mendekat kepada Allah Ta'ala, niscaya akan dirasakan hadiah-hadiah yang besar dari Allah Ta'ala, yang tidak dirasakan bagi orang-orang yang bersyukur. Maka rahmat pun akan turun. Jadi tidak bisa rahmat turun dulu kalau tidak syukur dulu. Rahmat itu turun kalau orang itu bersyukur dulu.
bersabar dulu, ikhlas dulu baru rahmat. Kalau tidak ada rahmat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang betul-betul mempunyai niat dan tidak lain niat itu kecuali semata-mata agar Allah itu ridho kepada kita, bukan memaksa. Ridho itu bukan paksaan. Ridho itu adalah Allah mencintai seorang hamba maka ridho. Tapi kalau hamba itu memaksa Tuhannya, maka Allah tidak ridho. Apalagi datang itu selain Allah, ayahnya tambah gak ridho. Mau dia dapat saya nggak benar. Dan itu yang dikhawatirkan pada akhir zaman ini, yang tidak memiliki keyakinan untuk akhir hayat mereka atau untuk menghadapi kematian, balasan pada hari kiamat. Ini yang dikhawatirkan Rasul SAW. Maka untuk itu kita semuanya datang, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita ini juga diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita yang sekarang tergolek lemah atau tergolek senang atau di pembaringan yang bagus dan dapat rahmat Allah, atau berkumpul orang-orang soleh, atau diadab oleh Allah Ta'ala. Ini yang menjadi pemikiran anak yang soleh. Maka mengalirlah lidah-lidah orang yang soleh ini, anak-anak yang soleh ini pasti tidak akan melupakan. Doanya selalu mengalir, baik dalam keadaan jalan atau duduk atau apapun, dia tetap akan menyebut nama orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 1 kali setiap mengingat. Tidak usah 100 kali. Begitu kita duduk sendirian, kita di pembaringan sendirian, kita jalan sendirian, tidak melupakan jasa kedua orang tua. Ini anak yang sama. Ini yang kita butuhkan, bahwa kita berharap punya anak-anak yang soleh. Bukan kita berharap punya anak yang kaya raya, anak yang hebat, anak yang punya kedudukan. Tetapi tidak bisa mendoakan orang tuanya. Bahkan tidak tahu caranya bagaimana berdoa untuk orang tuanya. Ini di dunia sudah ditunjukkan. Tidak ada satu pun orang yang durhaka sama orang tuanya, orang yang menyakiti hati orang tuanya adalah orang yang sukses. Tidak ada susah makan, susah rezekinya. Ini akhirat. Ingat-ingat. Birrul walidain adalah bentuk kebaikan bagaimana orang tua. Walau kana fajir, walau kana zalim, walaupun dia zalim sekalipun atau dia fajir, pelacur sekalipun, anak tetap mendoakan. Yang tidak diketahui oleh ibundanya sendiri atau bapaknya sendiri. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Bagi kita wajib. Bahkan setiap 5 waktu kita menyebut namanya. Bahkan kita tawasul.
orang tuamu 3. Pertama adalah guru, yang kedua orang tuamu, yang ketiga mertuamu. Ini orang tuamu. Dan salah satu pun tidak ada satupun yang harus diingkari. Tidak ada satupun yang harus menolak. Salah satu menolak, berarti salah satu gugur amal-amalnya. Kalau gurumu menyelamatkan akhiratmu, kalau orang tuamu, mertuamu menyelamatkan hidupan duniamu, kalau kamu durhaka atau tidak pernah menyenangkan orang tuamu, yang tidak pernah membalas orang tuamu, maka hina duniamu. Begitu pula kalau kamu mulia akhiratmu, kalau menghina merendahkan guru kamu, maka akhiratmu akan menjadi rendah dan pasti semua amal tidak diterima. Untuk itulah muliakan kedua. Ini nasihat saya, sehingga kita menjalankan untuk ilmu itu pasti beriringan dengan ketenangan, beriringan dengan keselamatan, beriringan dengan kebahagiaan, mendapatkan nikmat dunia akhirat. Pasti tidak ada hijab. Kalau kita berdoa tanpa mendoakan dulu orang tua kamu atau memuliakan orang tua kamu, semua doa, semua hajatmu ditangguhkan, bisa jadi ditolak, tidak diterima. Karena kamu lupakan segala kebaikan-kebaikan mereka dan apa yang ada pada mereka, karena kamu meninggalkan sunnatul Rasul dan sunnatullah. Maka untuk itulah, kalau kita mau mulia, maka muliakan sekecil apapun. Kalau sudah mati, berbuat baiklah, sedekahlah atas nama orang tua. Pasti itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka sedang mulia. Yang hidup kita atasnamakan mereka, berarti itu untuk bekal yang banyak pada yang hidup. Maka untuk itulah pentingnya kita menuntut ilmu, harus muliakan dulu orang-orang tuamu, muliakan dulu guru-guru kamu. Kita bisa duduk seperti ini semua atas dasar doa orang tua. Guru mendidik untuk mencintai orang tua, untuk mentaati orang tua, sehingga kita bisa duduk bersama-sama. Ini berkata doa orang tua. Kalau nggak ada orang tua kita nggak jadi. Kalau nggak ada guru kita nggak paham agama. Ini kaitannya. Maka kemuliaan itu bukan hanya diletakkan urusan dunia, tapi juga membutuhkan kesuksesan akhirat. Maka selamatlah yang disebut orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu segala hajat kabul, segala macam penyakit yang sudah menimpa, yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala, bala-bala ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, kemudian bala-bala ini diangkat kembali oleh Allah Ta'ala, agar diturunkan rahmat-rahmat yang banyak kepada umat manusia, khususnya umat Islam di muka bumi. Karena banyak saudara-saudara kita yang sudah menderita, banyak kesusahan, baik dalam longsor, baik dalam banjir, baik dalam macam-macam musibah. Ini membuat kita prihatin sekali, sampai Allah demikian menurunkan bala-bala itu semakin banyak. Ini tanda-tandanya kiamat. Bagi yang sadar akan mengurangi semua kesenangan, kenikmatan, akan mengurangi kehidupan yang membutakan dan melupakan. Karena umur
tidak akan tahu. Kapan dan kapan Allah mengambil, dan kapan dan kapan Allah menghendaki, satu pun makhluk tidak bisa menghalangi. Karena itulah kita harus banyak-banyak mencari bekal dan selalu mengingat. Agar kita meninggal pun dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita berpikir, mati berpikir. Kebiasaan kita baca Quran, pasti kita akan mati dalam baca Quran. Banyak sholat malam, matinya sujud. Banyak sholat, pasti matinya sujud. Jadi mati berdasarkan kebiasaan. Biasa melutus diembok, matinya di jalan. Karena kalau di jalan mengingat Allah, kalau di jalan lupa Allah, matinya kayak apa? Urusan mati adalah urusan yang paling berat, bertanggung jawab. Maka kita harus memperhatikan segala sesuatu itu. Setiap permulaan pasti ada akhir. Dan akhir yang paling baik adalah akhir untuk husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya golongan orang-orang yang diterima doa-doanya dan amal ibadahnya dari Allah Ta'ala. Salawat serta salam dan pujian bagi Nabi Syafiq, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita terbentuk untuk jadi orang-orang yang mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, agar kita kumpul bersama mereka dan kita kumpul terutama dalam bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa masuk surga di ghairi hisab. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siang hari ini, tepatnya hari Jumat, yang mana rutinitas kita memberikan pelajaran-pelajaran yang semua mengambil dari kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah diterangkan oleh guru-guru kita sebelumnya, yang mana telah memberikan nasihat sebelumnya, sehingga beliau sampai meninggal dunia ilmu tidak pernah habis. Maka mengalirlah ilmu itu warisan Nabi sampai kepada murid-murid beliau. Murid beliau punya murid lagi yang bisa meneruskan. Untuk itulah orang yang mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Yang mengambil warisan Fir'aun tentu tidak menginginkan Quran atau hadis sama sekali. Berarti dia menolak warisan-warisan Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah yang bisa kita ketahui, siapapun niatnya itu, kalau memang niat untuk mengambil warisan Nabi, maka dia akan rajin belajar. Kalau dia mengambil warisan Fir'aun, maka dia akan rajin untuk kerja. Bukan rajin ibadah, bukan rajin untuk belajar, tapi rajin untuk mencari isinya perut dan isinya WC. Maka penyesalan-penyesalan itu tidak berguna nantinya, karena tidak ada ilmu sama sekali dan tidak ada amal sama sekali kecuali yang dihimpun hanya hawa nafsunya. Maka hawa nafsu itulah yang akan dihormati, yang menjadi hisabnya atau perhitungannya, yang akan semua akan dibalas sekecil apapun dosa yang dilakukannya, dan akan dibalas dosa sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah lenyap atau rusak, kecuali Allah akan membalasnya. Untuk itulah mumpung kita masih hidup, kesempatan pintu-pintu taubat dibuka, kesempatan untuk mendekat kepada Allah banyak,
kesempatan untuk menyedikitkan kesibukan banyak, sehingga semuanya tidak mengurangi kebaikan atau rezeki Allah yang datang kepadanya. Itulah hidup penuh dengan berkah, karena rahmat Allah selalu meliputi orang-orang yang takwa. Maka diberikan oleh Allah Ta'ala yarzuq min haitsu la yahtasib, bukan rezeki sama Allah Ta'ala sehingga dia tidak bisa mengetahui dari mana sumber rezeki itu. Itulah tanda-tanda orang yang mahabbah cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mengambil warisannya. Kalau tidak cinta sama Rasulullah SAW berarti mengambil warisan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Renungkan diri, pelajari apa yang disampaikan. Dan jangan salah niat. Sekali lagi, jangan salah niat. Karena ini bicara tentang ingat Allah atau dzikirullah. Nikmat dzikirullah, mengingat Allah, sampai menjadi keutamaan orang yang selalu mengingat Allah. Ada yang mengingat Allah tapi tidak memiliki keutamaan mengingat Allah. Itu beda. Ini keutamaannya. Abu Lais As-Maragoni meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa zakaha inda malikikum warfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahab wal warik wa khairul lakum min an talqaw aduwwukum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Dzikrullah. Nabi SAW bersabda, sudahkah saya beritahukan kepadamu sebaik-baik amalmu dan semulia-mulianya di sisi Tuhanmu, dan setinggi-tinggi untuk derajatmu, bahkan lebih baik bagimu daripada bersedekah membelanjakan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuh sehingga kamu memenggal leher mereka dan merasa memenggal lehermu, yaitu keutamaannya zikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah melebihi kamu sedekahmu satu gunung emas, melebihi dari kebaikan apapun sampai kamu bisa memenggal leher musuh-musuh. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ma amilabnu adama amalan anjalau min azabi Allah min dzikrillah bila wala jihadu fisabilillah qal wala jihadu fisabilillah li anna Allah yaqul wala dzikrullah akbar. Tiada amal yang dapat menyelamatkan anak Adam dari siksa Allah seperti zikir kepada Allah Ta'ala. Ini keutamaan zikir. Ketika ditanya, walaupun dengan menjalankan jihad fisabilillah
Jawabnya walaupun tidak bisa dilihat, tidak dapat menyamai kebesaran bagi orang-orang yang zikir pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, dan zikirnya Allah itulah yang maha besar. Yani orang yang berzikir pasti akan dibalas zikir oleh Allah. Pasti. Maka zikirnya Allah itulah yang maha besar. Artinya pahala yang besar. Dan Imam Al-Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, "Ila ya Rasulullah ayul amali afdal?" Qala, "Antamu tawalisanuka rabbun bidzikrillah." Ketika Nabi SAW ditanya, Rasulullah, amal apakah yang utama atau afdal? Jawab Nabi SAW, "Antamu tawalisanuka rabbun bidzikrillah." Supaya engkau mati sedang lidahmu basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Malik bin Dinar berkata, siapa yang tidak merasa lebih senang, belum tentu banyak zikir. Orang banyak omong pasti, dan orang yang banyak diem rusak hati. Orang yang banyak diem itu kalau curiga. Yang banyak ngomong terpleset. Yang diem nyimpan masalah banyak, takut ketahuan masalah. Maka jangan terlalu jadi orang yang diam, jangan juga jadi terlalu orang yang cerewet. Ambil perkara yang sedang. Kalau bicara dia mengingat Allah, diamnya mengingat Allah, atau diamnya berpikir. Bicaranya zikir, diamnya tafakur. Itu orang-orang takwa. Melihat, mata yang melihat mengambil iktibar, mengambil perumpamaan, mengambil ibarat, bukan jelalatan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa hifzun minan nar." Zikir kepada Allah itu tanda adanya iman. Sekali lagi, zikir kepada Allah itu tandanya iman dan kebebasan dari sifat nifaq atau kemunafik, dan benteng dari syaitan, dan penjagaan dari api neraka. Jadi jangan banyak omong, banyak tasbih, banyak zikir, ya banyak, ya bukan banyak mengantur kemana-mana. Ini suka ini orang itu. Orang munafik itu hatinya enggak benar, lisannya kemana-mana itu. Tapi orang yang takwa, diamnya itu tafakur, bukan diamnya mikir. Banyak orang diam tapi mikir. Diam tapi siasatnya banyak, bohongnya banyak. Wabi munafik dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah mengutus Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, maka Allah menyuruhnya supaya menyuruh mereka 5 macam, dan tiap perintah disertai contoh perumpamaan. Pertama, menyuruh mereka menyembah Allah.
dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan memberi perumpamaan. Syirik itu bagaikan seorang yang membeli budak dengan uangnya sendiri, lalu diberi tempat dan dikawinkan dengan budak wanita, dan diberinya uang harta untuk berdagang dan makan daripadanya secukupnya, kemudian menyerahkan kepada majikan sisa keuntungannya. Tetapi tiba-tiba hamba itu memberikan sisa keuntungan itu kepada musuh majikannya, sedangkan majikannya diberi hanya sedikit. Maka siapakah di antara kamu yang ridho diperlakukan sedemikian oleh hambanya? Dan keduanya menyuruh mereka sembahyang dan memberi contoh perumpamaan bagaikan seorang yang minta izin untuk bertemu dengan raja. Dan ketika telah masuk dan dihadapkan oleh raja dengan wajahnya untuk didengar tutur katanya dan menyampaikan semua hajatnya, tiba-tiba ia menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak hirau kepada hajatnya, sehingga raja berpaling daripadanya dan tidak menghiraukan hajatnya, dan menyuruh mereka puasa dengan membawakan contoh perumpamaan orang puasa bagaikan seorang yang memakai pakaian untuk berperang lengkap dengan senjatanya, sehingga musuh tidak mudah sampai atau memukul dengan senjata mereka, dan menyuruh sedekah dengan memberi contoh perumpamaan orang yang sedekah itu bagaikan seorang yang ditawan musuh, maka ia lalu menebus dirinya dengan jumlah yang tertentu, maka ia bekerja dan mengangsur bayaran harga dirinya sedikit-sedikit, sehingga akhirnya tertebus dirinya dan dilepas oleh mereka, dan menyuruh mereka berpikir kepada Allah dan memberi contoh perumpamaan pikir itu bagaikan satu kaum yang punya benteng pertahanan dan tidak jauh dan menutup pintu benteng sehingga mereka terpelihara dari musuh. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ana amurukum bihadi tamsilati amara Allahu bihinna Yahya alaihissalam, wa amurukum bi khamsi isal ukhra amarani Allahu bihinna alaikum bil jama'ati wa sam'i wa ta'ati wal hiyati wal jihadi wa man da'a bi du'a il jahiliyati bahwa fasabut ikari jahannam bahwa min jusa jahannam. Dan saya menyuruh kamu melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam, dan menambahkan pada kamu 5 macam yang diperintahkan Allah kepadaku. Jagalah persatuan jamaah dan selalu mendengar dan taat, dan hijrah dan jihad. Dan siapa yang mengajak kembali kepada cara-cara jahiliyah, maka ia sebagai kayu dalam dasar jahanam, atau termasuk bangkai di dalam jahanam. Abdullah bin Umar berkata, siapa yang membaca alhamdulillah, terbuka baginya pintu-pintu langit. Dan bacaan Allahu Akbar memenuhi di antara langit dan bumi. Dan membaca subhanallah karena Allah, tidak ada yang mengetahui pahalanya selain Allah. Allah telah berfirman, "Idza dzakarani 'abdi bi nafsihi dzakaratuhu bi nafsi, wa idza dzakarani wa dzakaratuhu wahdi, wa idza dzakarani di mala'in dzakaratuhu
bima lain ahsana minhu wa akram. Jika hambaku zikir kepadaku sendirian, saya zikir padanya sendirian. Dan jika ia zikir kepadaku dalam rombongan orang banyak, niscaya zikir padanya dalam rombongan yang lebih baik dan lebih mulia. Juga berkata, tiada seorang hamba yang meletakkan pinggangnya di atas tempat tidur lalu berzikir kepada Allah sampai tidur, sehingga tidur. Melainkan ditulis oleh Allah Ta'ala, terus dianggap berzikir sehingga sampai kamu tidur. Bagaimana? Saya kira kalau orang yang melepas itu zikir ya nggak tidur. Nah, kalau sudah ngantuk parah kan, ya subhanallah pelaku orang ngantuk. Kalau orang zikir insya Allah sampai subuh ya nggak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur? Mengingat kekasih. Bagaimana bisa tidur? Kalau dia takut tidak dilihat kekasih. Siapa kekasih? Allah wa Rasul. Itu orang takut. Orang yang tidak bisa berpikir bahaya. Di dunia sudah bahaya, apalagi di akhirat. Abu Lais berkata, zikirnya Allah kepada hambanya ialah memaafkan dan mengampunkan. Maka apabila hamba berzikir pada Allah, Allah menyambut dengan pengampunannya atau maghfiratnya. Jangan meremehkan zikir, jangan meremehkan tasbih, jangan meremehkan zikir, jangan meremehkan tasbih. Tasbih murah 10.000, 5.000. Bukan tasbihnya ini. Mengingatnya itu lebih sulit daripada orang-orang yang tidak mengingatnya. Ambil barakah zikir, ambil barakah tasbih, ambil barakah mengingat Allah, itu sudah barakah. Itu orang kaya. Sebelum kaya, sudah kaya. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Ad-dzikru baina dzikrain wal islamu baina saifan wal dzambu baina fardin." Ini Sayyidina Ali berkata, seorang hamba yang karena diingatkan oleh Allah, kemudian jika telah berzikir, maka dimaafkan oleh Allah. Dan Islam itu melalui dua pedang, yakni ketika masih kafir, masuk Islam karena takut pedang, dan bila murtad dari Islam dihukum dibunuh. Dan dosa itu terletak di antara dua kewajiban. Kewajiban untuk meninggalkan dosa, kemudian bila terlanjur berbuat dosa, wajib bertobat. Bukan sunnah, wajib. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan min syarril waswasil khannas, qal wasyaitan naimun 'alal qalb fa idza dzakarallah
qanasa fida dhafala waswas. Dia berkata, syaitan itu bertempat di hati, dalam perasaan hawa nafsu dan syahwat. Maka apabila disebut nama Allah, dia surut dan mundur. Dan bila lupa kepada Allah, ia akan berbisik dan mengajak kepada segala yang berlawanan dengan keselamatan manusia dan ajaran Allah. Dan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW.